Perkenalkan, saya Asya, staf sutradara dari pentas drama kelas 11 IPA 2. Di sini saya mewakili para teman-teman IPA 2 untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu serta teman-teman untuk menyaksikan drama ini. Tanpa berlama-lama lagi, inilah dia, Jurnal Ayu. Sebuah kisah untuk mereka yang terbuka. Tertanda di kalender bulan Desember tahun 2003. Setelah 10 tahun lamanya menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, perusahaan Sulaiman Adi Aswan sedang berada di ambang kebangkrutan. Sang direktur Sulaiman dan istrinya memutar otak untuk mencari cara bagaimana caranya menyelamatkan perusahaan serta kesejahteraan hidup keluarganya. Segala cara sudah Sulaiman lakukan, namun tidak ada yang bisa membantunya, kecuali cara terakhir yang sangat enggan ia lakukan, meminta bantuan kepada rekan lamanya, Raharjo. Apa yang Bapak dan Ibu lakukan di sini? Kalian tidak ada janji bertemu dengan bos. Saya harus bicara dengan atasan Anda. Betul, Pak. Sebentar saja. Selamat pagi, Pak. Sedang apa kalian? Duduklah. Urusan apa kalian di sini? Ganggu waktu subuh saya saja. Mohon maaf, Pak. Gini, Apa? Saya kira kalian sudah tidak membutuhkan saya. Kalian tidak ingat kita sudah memutus hubungan kolega. ya Pak. Saya ingat dan saya berminta maaf sebesar-besarnya karena gagal saya tiba-tiba. Tapi saat ini perusahaan sedang dalam kehancuran, Pak. Perusahaan yang kita bangun bersama dahulu, Pak. Lalu, apa hubungannya dengan saya? Saya kan sudah lepas tangan dari segala yang berkaitan dengan perusahaan itu. Betul, Pak. Tapi Bapak masih menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Bapak ingin perusahaan ini hancur. Kau tahu, kehilangan saham itu tidak akan mempengaruhi kekayaan saya sebesar pun. Saya pikir kau juga paham. Saja kalau kau butuh bantuan saya. Saya dengar Putri Munir Muhammad itu belum menikah. Siapa namanya? Ayu. Masih ingat lah. Betul, Pak. Kalau begitu, nikahkanlah putrimu dengan putra saya. Tapi apa? Kau ingin membiarkan perusahaan ini hancur begitu saja? Baiklah, saya tidak masalah. Silakan kalian pergi dari sini. Pak, tidak, Pak. Baik, Pak. Akan saya bicarakan dengan putri saya, Pak. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, sebuah pernikahan megah dilangsungkan. Ayu dengan terpaksa menikahi seorang lelaki asing dan dingin bernama Yadi.
menyelamatkan perusahaan sang ayah. Mimpi tentang pernikahan yang merupakan janji suci sehidup semati seketika pupus begitu saja karena pernikahan yang bukan atas kehendaknya sendiri. Setahun berlalu, secercah cahaya datang ke dunia ini. Suara tangis terdengar kencang di kuping Ayu. Ya, lahirlah seorang bayi cantik bernama Sri Amita. Setelah beberapa tahun pernikahan tersebut berlangsung, tak disangka sang suami semakin menunjukkan sifat aslinya. Keributan dan kekerasan menjadi hal lumrah yang terjadi di dalam rumah tersebut. Hanya Amita yang masih kecil yang dapat membuat Ayu tetap tegar. Ayu tak bisa berbuat apa-apa. Hidupnya telah terkekang oleh janji yang dibuat oleh orang tuanya kepada Pak Raharjo. Ia hanya bisa mengabadikan semua momen ini di jurnal miliknya. Cepet nih, kopi. Kita istri lu lah bro. Makanya, lu tuh kalau punya istri yang sigap kayak gua. Gitu ya. Woi, sini lu. Bosan banget jadi istri. Maaf mas, Kok nggak lihat nih temen gue dari tempat-tempat kalau istri kopi. aku bikin kopinya dulu ya. Yaudah sana, cepetan. Saran lu bro. Ada anak lu. Yalah, anak juga masih kecil. Belum ngerti dia. Permisi. Silakan mas. Oh iya. Ini. Kopi apaan nih? Apa? Tuh, kopi apaan manis kayak gini? Woi, ngapain lu? Duh mas, jangan mas. Mas tuh apa bikin kayak ginian? Krisna mana lu tahu? Kalau ditanya tuh jawab, bukan diem doang. Bro, Oh iya, bentar ya, makan dulu. kali ini lo apa? Dari mana tadi kita? Gak mau jawab. Apaan nih? Oh, belum juga apa? Tadi bukan anak gambar, buku gambar anak gue apa? Tahun-tahun telah berlalu. Amita pun telah tumbuh menjadi seorang gadis cantik nan rupawan. Tetapi ada satu yang tidak berubah dalam keluarga tersebut. Sikap Yadi kepada Ayu semakin kasar perlakuannya. Sayang, sampai saat ini perlakuan kasar sang ayah terhadap ibunya tidak pernah terlihat oleh Amita. Ayahnya selalu berhasil menyembunyikan kebusukan itu darinya. Seperti di suatu pagi yang buta di tahun
2024. Hari tersebut terasa lebih dingin dari biasanya. Amita sudah berangkat sekolah dari beberapa jam yang lalu. Dan saat itu, Yadi pun pergi entah kemana, dinas keluar kota katanya. Menyisakan Ayu seorang diri di rumah dengan wajah yang pucat pasi, seolah pertahanannya sebentar lagi akan runtuh. Tiba-tiba, Yadi pun pulang dan sesuatu yang mengenaskan terjadi. Lapar nih habis pulang kerja. Gak bikin makanan apa ya? Yuk, lo mau bikin makanan apa yuk? Gue lapar nih. Yuk, yuk lo kan dengan gue. Yuk, sudah guna. Woi, ngapain sih? Yuk, ayo. Masa bercanda lah, lo pindah jebak gua. Yuk, yuk, ayo, yuk. Satpam, satpam, tolong pak. Kenapa ini? Panggil polisi sekarang juga. Dengan begitu pengecut, Yadi pergi melarikan diri entah kemana, meninggalkan Ayu yang telah terkapar di rumah sakit. Nyatanya, karena kekerasan bertubi-tubilah yang ia lakukan yang membuat Ayu terkapar sekarang. Amita yang baru saja pulang sekolah baru mendapat pesan tentang ibunya yang ada di rumah sakit. Dengan perasaan yang campur aduk, Amita menghampiri sang ibu dan ia baru mendapati kabar bahwa sang ibu memiliki banyak luka-luka yang janggal. Ibu, 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 ibu yang mana yang sakit, Bu? Kenapa ibu bisa? Kenapa? Ibumu kecelakaan. Dia tertabrak ketika menyeberang jalan. Sungguh kurang ajar pokoknya. Ibu maafin aku. Aku bisa keluar. Itu bukan salahku, Nak. Benar, ini semuanya takdir. Tidak ada yang menyangkanya. Baik, Sus. Sus. Ini apa yang dilakukan Ibu? Ini baru kecelakaan, Sus. Iya, ini baru kecelakaan. Masa iya baru kecelakaan kayak gini, Sus? Sudah dipastikan? Sudah dipastikan kok. Luka-luka ini karena kecelakaan motor yang dialami pasien. Benarkah begitu, Kak? Iya, Nak. Itu memang kenyataannya. Dia melakukan dakar. Betapa jahatnya Raharjo. Kakek tersebut menutupi yang sebenarnya terjadi. Runtuh dirasa Amita. Ia merasa ada yang tidak beres. Namun mau bagaimana? Ibunya tak ada di sini. Ia hanya seorang diri. Ia hanya berdoa dan mengemas
tanpa senyuman. Buku apa ini? Seperti tidak asing. 19 November 2004. Umur hari ini 21 tahun mudanya. Aku sudah rela dinikahkan dengan seorang pria yang tak aku kenal demi bapak yang hampir kehilangan dunianya, yaitu bagian serigala dan berubah. Hari ini hidupku meredup begitu saja. 19 Agustus 2007. Hati ibu, Tuhan telah menerangkan hidup ibu dan hadirnya kamu, Nak. Ibu telah sembuh dari luka selama orang ini. Luka di dalam sekali perih. Terima kasih, Nak. Terima kasih telah membuat ibu mau bertahan. Siap, saya ibu yakin ibu masih kokoh. Ada yang kamu hati kamu. Mudah-mudahan ini harus mungkin masih mungkin berapa November 2011. Hari ini ibu bertekad untuk membebaskan diri ibu serta anak-anak itu. Nah, sepertinya ibu sudah tidak tahan lagi. Semua ini karena terungkap sudah rahasia keluarga bapak. Ibu tak sengaja membuka sebuah ruangan yang gelap, menyisakan segerbang debu bertebangan ketika ujung saku ibu terhentak ke lantai ruang itu. Lalu ibu menemukan sesuatu yang membuat hati ibu hancur seketika. Ibu, jadi ini yang ibu rasakan selama ini. Amita begitu tercengang saat membaca jurnal.
Kenapa kalian tidak makan? Tidak beradil. Tidak apa-apa, Nak. Makan aja. Enak kok. Enak kan? Ngomong-ngomong, kalian tinggal di sini. Tapi bukan tempat ini rumah yang kita tinggal sekali. Mereka yang menyediakan ruangan itu cuma yang memberikan kami makan, walau hanya sekedar nasi tanpa lauk. Mereka adalah orang paling dekat saya akan kenal. Ya ampun, mereka adalah orang terbaik di kami. Kalian memanggil orang seperti itu sangat kuat. Itu panggilan yang mereka mau, sampai tidak dikirim kepada orang tua berikutnya. Memangnya, siapa? Kemarin. Kamu siap-siap ya? Pun Ayu hidup dalam diam karena masih terikat oleh janji dengan sang ayah kepada kakek Raharjo. Tidak seperti Ayu, Amita justru memiliki sifat yang bertolak belakang. Dengan hanya berbekal tekad dan jurnal ibundanya di tangannya, Amita pergi ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan sang ayah selama ini. Jangan dorong dong. Kira saya gerobak. Ada apa? Bukannya kamu harus sekolah? Saya di sini mau melaporkan KDRT yang dialami ibu saya, Pak. KDRT, masalah sepele itu. Ngapain kamu lapor ke sini? Tapi Pak, ini bukan hanya kasus KDRT. Kamu tahu apa tentang kriminal dunia ini? Pak, ini benar-benar kenyataan. Bukan kayak di film-film. Sekali lagi, saya ingin memproses kasus penganiayaan dan juga penculikan anak itu. Penganiayaan, penyekapan. Ya sudah, mana sini dia berikan. Ini jurnal ibu saya, Pak. Tolong dibaca. Kamu yakin ini bukan hasil rekayasa kamu? Hanya untuk sekedar mencari atensi. Udah, Pak. Ini kurang kuat. Tapi Pak,
Sembari berjalan menuju rumahnya, Amita menceritakan semua kronologi kepada Gian. Ia memperlihatkan semua tempat-tempat kejadian dan bukti kekerasan yang dialami oleh sang ibu, termasuk tentang sebuah rebana di rumahnya yang dideskripsikan oleh sang ibu sebagai tempat ketidakadilan dan perbuatan keji terjadi. Ya, rubanah yang berisi anak-anak itu. Dengan modal tekad, akhirnya Amita mengajak Gian untuk memasuki rubanah itu. Tanpa ia ketahui, Gian merupakan anak dari seorang petinggi di kantor kepolisian. Ia mendokumentasikan segala bukti-bukti akan kasus ini. Sepertinya semuanya berawal dari sini. Ibu sudah menyapu di sini sampai akhirnya ia menemukan ruangan yang ia tidak pernah masuki sebelumnya. Ini pasti ruangannya. Udah tuh deh. Kalian itu anak bohongan. Gak ada untungnya kalau diperjuangkan. Jangan sakiti wanita itu. Dia tidak bersalah. Oh, tidak. Tapi kita terlanjur. Lanjut, kamu hakmu. Perempuan itu sudah tumbang. Bahkan sebelum kami punya buktinya. Bukan anakku sendiri. Dan sepertinya dia tidak bisa terbang lagi. Dia jangan terbang lagi. Ya, tenang saja. Aku sudah memastikannya. Semua akan berjalan sesuai. Kalian akan mengikuti jejak rumah kalian. Dan perusahaan kami dapat untungnya. Bukankah itu pas? Tidak. Itu tidak akan terjadi. Hei, ngapain kamu sini? Apa yang kamu lakukan? Di sini berbahaya. Tidak mencari keadilan untuk anak-anak itu dan untuk ibu. Apa maksudmu? Itu sudah perempuan itu, Pak. Aku sudah tahu, Kek. Aku tahu semuanya. Aku sudah tahu kakek dan ayah membuli anak-anak itu dan menjadikan mereka budak. Aku sudah tahu